Hal-hal yang sifatnya ilahi terkadang sulit dimengerti oleh pikiran manusia. Maka ketika Yesus melakukan pengajaran, Yesus sering menggunakan perumpamaan-perumpamaan, menggunakan peristiwa keseharian untuk menyampaikan hal-hal yang ilahi tersebut. Dalam bacaan yang diperdengarkan oleh gereja kepada kita hari ini, Yesus juga mengajar dengan menggunakan perumpamaan. Karena para pendengarnya sebagian besar orang-orang yang suka bercocok tanam, mereka adalah petani, maka Yesus menggunakan perumpamaan tentang seorang penabur. Seorang penabur yang menaburkan benih. Benih itu Yesus ingin menyampaikan ingin mengatakan bahwa benih itu adalah firman Tuhan sendiri dan tanah adalah hati manusia. Yesus mengatakan ada 4 tipe tanah, yaitu tanah di pinggir jalan, tanah berbatu-batu, tanah yang penuh semak duri dan endak belukar, dan tanah yang baik. Ketika benih itu jatuh di tanah-tanah tersebut, akan terjadi hal yang berbeda. Ketika benih jatuh di tepi jalan, apa yang terjadi? Itu Yesus ingin menggambarkan manusia yang masih terlalu sibuk dengan dirinya sendiri, berkeras hati, tidak mau menerima sapaan Tuhan, sehingga firman itu diambil oleh roh jahat. Kemudian tanah yang kedua adalah tanah yang berbatu-batu. Yesus ingin menggambarkan adalah hati orang yang sebenarnya menerima firman itu dengan penuh sukacita, namun hanya dangkal, tidak berakar, sehingga ketika datang sedikit godaan, datang sedikit cobaan, sudah mulai goyah dan mulai berpaling dari wajah Allah. Yang ketiga adalah tanah yang ditumbuhi oleh semak belukar, oleh semak duri-duri. Bukan tidak bisa tumbuh juga, tetapi tidak menghasilkan buah. Ini ingin menggambarkan hati orang yang masih diliputi oleh kekhawatiran, diliputi oleh kesenangan-kesenangan duniawi, sehingga walau benih itu tumbuh, tetapi juga tidak menghasilkan buah. Tanah yang keempat adalah tanah yang baik. Tanah yang baik adalah tanah yang bisa menumbuhkan benih, akhirnya bisa menghasilkan buah yang berlipat-lipat. Ada yang 30, ada yang 60, ada yang 100 kali lipat. Melalui bacaan hari ini, Yesus ingin mengingatkan kita, hari ini hati kita itu seperti tanah yang mana. Ketika firman Tuhan menyapa kita, bagaimana sikap hati kita? Apakah kita menolaknya? Kita bertegar hati karena merasa bisa menyelesaikan semua permasalahan hidup ini sendiri? Atau kita menerima dengan sukacita tetapi tidak berakar? Atau kita masih diliputi oleh kekhawatiran dan kita juga masih mementingkan hal-hal yang duniawi? Kalau itu yang terjadi, jangan-jangan sebagai murid Yesus kita belum menghasilkan buah. Kalau hati kita tanah yang baik, berapa kali lipat yang sudah kita hasilkan? 30, 60, atau 100? Yang pasti tanah yang baik itu tidak terjadi otomatis. Tanah yang baik perlu dibaca, perlu dibersihkan semak dan duri-durinya. Kalau ingin hati kita punya sikap yang baik, kita harus senantiasa membuka hati kita dan membersihkan hati kita setiap hari. Dan kita berusaha bersetia mendengarkan firman Tuhan dengan hati yang terbuka, berusaha bersetia memeliharanya, dan lebih dari itu berusaha dengan setia untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Nya. Semoga sapaan Tuhan hari ini menyadarkan kita, menjadi bahan refleksi hari ini hati kita di posisi tanah yang mana. Sudah berdandan, tidak ada yang melirik, membuat hati semakin gelisah. Jika hati kita tanah yang baik,
tentu akan menghasilkan banyak buah. Akhirnya, kembali saya sampaikan, salam pijar kasih.